Selamat datang di kuliah Ilmu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat diadaptasi oleh Dwita Aryadina Rahmawati. Baik, untuk melanjutkan ke topik berikutnya, saya beri pengantar dulu tentang kenapa ilmu perilaku ini sangat penting. Yang perlu kita ketahui pertama adalah derajat kesehatan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya peningkatan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah, Indeks Pembangunan Manusia ini dipengaruhi oleh 3 faktor atau indikatornya adalah indikator kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Masing-masing indikator memiliki cara penghitungan tersendiri. Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 faktor menurut teori dari Hendrik L. Bloom. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yang kedua adalah faktor perilaku, yang ketiga faktor pelayanan kesehatan, dan yang terakhir adalah faktor hereditas atau genetika. Nah, apakah merubah perilaku itu mudah? Dan kira-kira menurut definisi, perilaku adalah hasil dari segala macam pengalaman serta interaksi antara manusia dengan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Nah, sebetulnya teori perilaku sendiri ada bermacam-macam. Salah satunya adalah teori menurut Bloom, di mana perilaku itu memiliki 3 domain. Domain yang pertama adalah domain kognitif atau pengetahuan, kemudian ada domain afektif atau sikap, dan domain psikomotor atau tindakan. Menurut Bloom, ketiga domain itu saling berkaitan dan akan saling menguatkan. Sedangkan kalau menurut Green, teori perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah predisposing factor, yang kedua enabling factor, dan yang ketiga reinforcing factor. Menurut Green, predisposing factor di sini contohnya adalah faktor-faktor yang memang sudah ada pada diri individu tersebut. Sedangkan untuk enabling factor adalah faktor-faktor yang mempermudah individu tersebut merubah perilakunya. Dan reinforcing factor yang dimaksud di sini adalah bahwa pada individu tersebut ada hal-hal yang menguatkan individu tersebut untuk merubah perilakunya. Sedangkan menurut Skinner, perilaku adalah respon terhadap stimulus, di mana macam perilaku ada 2, yaitu yang tertutup dan yang terbuka. Perilaku tertutup di sini artinya bahwa di dalam perilaku yang dimiliki oleh individu tersebut masih belum terlihat dari luar. Jadi biasanya masih berada di ranah kognitif dan afektif. Sedangkan untuk teori perilaku yang terbuka, maka pada individu tersebut biasanya sudah bisa dilihat contohnya dengan tindakan-tindakan yang dia lakukan. Rangkuman dari berbagai teori ilmu perilaku itu, akhirnya kita bisa melihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah pengetahuan, kecerdasan, emosi, persepsi, dan sugesti individu. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah iklim, sosial, ekonomi, kebudayaan, dan politik. Salah satu contohnya, semakin tinggi pengetahuan seseorang, maka perilaku, dalam hal ini perilaku kesehatan, akan lebih mudah untuk dicapai. Dan contoh dari faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku adalah mungkin dalam suatu daerah ada adat istiadat tertentu yang mengakibatkan perilaku individu itu akan menyelesaikan dengan adat istiadat pada daerah tersebut. Intervensi perilaku sendiri bisa dalam beberapa macam bentuk. Yang pertama bisa dengan tekanan, sedangkan yang kedua bisa dengan edukasi. Intervensi perilaku dalam bentuk tekanan biasanya dalam bentuk peraturan, tekanan, dan kadang ada yang berupa sanksi. Keuntungan dari intervensi perilaku ini memang perilakunya berubah dengan cepat, tetapi perilaku ini tidak langgeng biasanya. Sedangkan untuk intervensi perilaku yang berbentuk edukasi atau education, yang biasanya dilakukan melalui persuasi, himbauan, ajakan, atau mengajak
individu atau masyarakat agar sadar terhadap sesuatu. Keuntungan dari perilaku ini biasanya dia langgeng, tetapi dia membutuhkan waktu perubahan yang lebih lama. Berkaitan dengan ilmu perilaku yang telah dipelajari, maka dalam hal ini lebih spesifik lagi kepada perilaku kesehatan, di mana perilaku kesehatan adalah semua aktivitas atau kegiatan seseorang yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendekatan kesehatan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, yang dimaksud dengan dapat diamati dan tidak dapat diamati ini tergantung dari dia termasuk di domain yang mana. Untuk masing-masing perilaku, maka biasanya seorang individu itu bisa melalui 3 dimensi atau bisa melalui 3 tahapan. Yang pertama, dia mengadakan perubahan perilaku, di mana memang ada perubahan individu tersebut dari perilaku yang tidak kondusif ke perilaku yang kondusif bagi kesehatan. Sedangkan pembinaan perilaku biasanya individu tersebut memang sudah bisa mempertahankan perilaku sehat. Dan yang terakhir, pengembangan perilaku akan menyebabkan individu tersebut sudah terbiasa untuk hidup sehat. Sampai di sini apakah ada pertanyaan?